Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah. Bismillah, kita akan lanjutkan bahasan surat Al-Hujurat. Sekarang ayat 10, lanjutan pada kajian yang lalu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innama sering disebut adatul hasyr. Jadi mengumpulkan segalanya. Jadi innama, oleh karena itu sering diterjemahkan innama, sesungguhnya hanyalah. Jadi seluruh al-mu'minun, orang-orang mukmin itu ikhwah, saudara. Jadi tidak membeda-bedakan ras, turunan, atau bangsa, atau suku bangsa. Sesungguhnya mukmin itu ikhwah. Kadang-kadang kan kita ikhwah itu suka dikalahkan oleh negara, ya, oleh nasional. Kalau beda negara kadang-kadang jadi musuh karena perbedaan. Oleh karena itu ayat ini menegaskan sebetulnya iman merupakan persaudaraan. Jadi walaupun beda negara, beda bangsa. Ikhwah, fa aslihu, maka damaikanlah. Tidak boleh ada peperangan sesama mukmin, tidak boleh ada perselisihan. Kalau perbedaan boleh, perbedaan pendapat boleh, tapi yang diharapkan jangan berselisih. Baina akhwaikum, antara yang bersaudara itu di antaramu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian mendapat rahmat. Jadi persaudaraan juga dikunci dengan wattaqullah. Jadi seperti pada ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih wattaqullah innallaha samiun alim. Itu berkaitan dengan Allah dan Rasul. Ternyata berkaitan dengan sesama manusia juga, wattaqullah, takwa kepada Allah. Dan nanti juga pada ayat 12 juga dikunci wattaqullah. Kalau di ayat pertama kaitan hubungan dengan manusia dengan Allah dan Rasul, kalau ayat ini persaudaraan sesama mukmin, tapi kalau ayat 12 itu berkaitan dengan bagaimana menjaga diri dari hal-hal yang menimbulkan perselisihan. Semuanya itu dikunci dengan wattaqullah. Jadi bertakwa kepada Allah itu banyak cakupannya. Jadi kalau di dalam khutbah Jumat kita harus berwasiat takwa kepada Allah, itu bukan hanya bertakwalah kepada Allah, tetapi manifestasi takwa. Itu cukup luas. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian dirahmati. Kita lihat kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Atau istilahnya tanasubul ayat atau munasabatul ayat. Karena di dalam kajian tafsir itu ada
7 langkah yang harus ditempuh. Pertama, tartibul ayat seperti tadi. Kedua, terjemah. Ketiga, tanasubul ayat. Kaitan ayat ini dengan ayat sebelum. Kemudian ada tarikhul ayat, sejarah, sebabun nuzul, ada tafsir, ada takwil, dan ada tatbiq. 7 langkah pengkajian Al-Quran. Tanasub atau kaitan dengan ayat sebelumnya, ayat 9 menyerukan agar setiap mukmin mendamaikan antara saudaranya yang beriman, karena di situ dikatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Di situ fa aslihu bainahuma. Dan di sini juga fa aslihu baina akhwaikum. Jadi kalau ayat 9 mendamaikan saudaranya yang beriman, jika terjadi perselisihan, jika ta'ifatani minal mu'minin itu iktatalu, perselisihan, ayat sebelumnya menandaskan bahwa mukmin itu bersaudara. Jadi keterkaitannya memberi isyarat bahwa latar belakang perdamaian itu adalah iman. Di latar belakang perdamaian sesama mukmin itu adalah keimanan. Dan keimanan karena sesama iman, persaudaraan karena sesama iman itu jauh melebihi dari yang lain. Kalau kita kan sering lebih ditegaskan ukhuwah watoniyah, persaudaraan nasional. Kalau Al-Quran itu lebih menonjolkan ukhuwah imaniyah, persaudaraan sesama iman. Dan itu sering kita dengar di dalam penataran yang berkaitan pertemuan dengan negeri yang lain. Kita sering ditanamkan ukhuwah watoniyah, kurang ukhuwah imaniyah. Apalagi kalau ibadah haji itu sering ditekankan itu nasional, sehingga akhirnya ketika bertemu dengan berbeda negara kurang rekat. Padahal sebetulnya ukhuwah imaniyah harus menjadi pokok. Jadi keterkaitan itu latar belakang perdamaian adalah iman. Di orang mukmin itu bersaudara, maka harus tetap damai. Bahkan di ayat 9 itu dikatakan kalau tidak ada yang damai, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Maka diperangi orang yang tidak mau damai. Jadi perang dalam Islam itu demi perdamaian. Yang kedua, bisa jadi persengketaan sesama manusia disebabkan ras, beda marga. Ya kalau di Sunda mah marga teh kan tidak begitu menonjol ya. Tidak begitu ditonjolkan marga itu orang Sunda. Tapi kalau di bangsa-bangsa lain kan ada. Kalau di Padang ada marga. Ada di Jawa juga kalau kiainya bapaknya maka harus panggilannya Gus. Terus apalagi yang paling menonjol itu di Arab. Kalau Arab itu pasti marga karena nama itu hampir sama. Bukan hampir sama, banyak yang sama nama itu. Maka lebih dikenal dengan marga. Bagus saja itu marga. Tapi jangan sampai menimbulkan perselisihan. Dan bisa jadi persengketaan sesama manusia itu disebabkan ras atau marga, turunan atau nasab yang menimbulkan fanatik. Itu yang disorot itu jangan sampai menimbulkan fanatik. Ya.
Ya, Habib itu panggilan kepada keturunan Ali. Itu ya, keturunan Ali itu karena Ali itu kan isinya Fatimah, Fatimah itu kan Nabi. Maka kalau keturunan jalur pria itu namanya Habib. Tapi kalau perempuan itu Syarif. Ya, keturunan, nasabnya keturunan Nabi. Habib Rizik itu keturunan Nabi, makanya disebut Habib. Dan itu di Arab dihormati marga itu, walaupun kepada Rasulullah SAW-nya itu jalur perempuan, jadi jalur Fatimah, karena dipahami kalau jalur Nabi mah perempuan juga masih tetap, makanya ada istilah Habib. Syarif, ya. Jadi itu keturunan, ya, Syarifah itu jalur perempuan. Jadi kalau jalur umpamanya saya punya ayah itu kan punya bapak dan ibu. Nah, ibu ayah saya itu keturunan 42 dari Rasul, tapi jalur perempuan. Makanya itu keturunan Syarifah namanya. Karena itu jalur perempuan, bukan bapak. Tapi kalau jalur bapak itu namanya Habib. Ya itu kalau perdebatan mah tetap ada perbedaan mah. Tetapi mayoritas ulama, walaupun Rasul itu tidak punya anak laki-laki, hanya anak perempuan, tetapi karena kebetulan menantunya juga satu jalur dengan Rasul, sama-sama Bani Hashim kan Ali bin Abi Thalib, masih cucunya Abdul Muthalib, jadi diakui sebagai keturunan khas yang harus dihormati. Ya, yang harus dihormati itu di dalam raraga menghormati Rasul. Menghormati Rasul tentu saja berkaitan dengan keilmuan, kesalehan dan Habib dengan Syarifah boleh saja menikah. Iya. Dimanapun ya, kalau antara Habib dengan Syarifah dibolehkan. Bahkan rata-rata di sana juga antara Habib dengan Syarifah sering di pernikahan. Jadi itu keturunan bukan dilarang menonjolkan keturunan atau marga itu. Asal pertama tujuannya saling menghormati satu sama lain, bukan fanatik. Tapi tidak berarti menghina marga lain, kan? Tapi untuk kehormatan saja. Itu kaitan yang maka di sini dikatakan persaudaraan seiman itu harus lebih ditonjolkan dibanding persaudaraan ras atau nasab. Ayat berikutnya menyerukan bahwa iman merupakan fondasi persaudaraan, maka tidak ada permusuhan sesama mukmin. Ini menunjukkan bahwa jika imannya sama, maka mereka itu kembali pada satu keluarga, seperti satu nasab. Persaudaraan dalam keimanan itu bisa lebih dari turunan, karena turunan itu bisa beda, tapi kalau iman kan sama ya. Kemudian yang ketiga, persengketaan bisa terjadi dalam kehidupan duniawi. Jadi persengketaan itu akibat perbedaan paham dalam kehidupan duniawi. Dan yang menimbulkan perselisihan itu banyak persoalan, banyak faktor. Oleh karena itu perdamaian mesti dibuktikan dalam satu prinsip iman. Nah,
prinsip iman itu bisa mengalahkan persengketaan dalam apapun. Keempat, pengunci ayat 9 menggariskan bahwa keadilan mesti ditegakkan karena di situ aksitu wa aksitu innallaha yuhibbul muqsitin. Nah, ayat berikutnya menandaskan keimanan itu harus dijadikan dasar. Maka keadilan yang ditegakkan itu mesti berdasar iman pada ilahi. Iman mesti menjadi prinsip dalam menegakkan keadilan. Walaupun seperti sudah saya bahas pada bulan yang lalu, di dalam Al-Quran itu ada adil, ada juga qist. Di sini dikatakan fa aslihu bainahuma bil adli, kemudian wa aksitu. Jadi ada istilah adil, ada qistu yang masing-masing punya makna sasarannya berbeda. Nah, iman itu menjadi prinsip dalam menegakkan keadilan. Jadi bukan rasa keadilan. Keadilan itu jadi prinsip berdasar keimanan. Sebab kalau rasa mah ya kadang-kadang perasaan yang satu dengan yang lain itu bisa beda. Makanya di dalam menegakkan keadilan harus dilandasi iman itu begitu. Karena kalau di dalam menegakkan keadilan kan kadang-kadang rasa mah beda. Yang kalah mah biasanya ngerasa teu adil we hukumnya. Ya, kalau kita menegakkan keadilan dalam hukum di peradilan, pasti yang kalah merasa diperlakukan tidak adil. Yang merasa diperlakukan adil itu adalah yang menang. Maka harus dasarnya iman. Sebab kalau bukan berdasar iman, anger we. Rasa mah tidak akan tercapai. Rasa adil tidak akan tercapai. Kemudian dalam ayat 10 ini ditandaskan bahwa mukmin itu ikhwah. Yang berarti saudara erat. Sedangkan di ayat sebelumnya diserukan damai. Oleh karena itu perdamaian antara sesama mukmin bagaikan satu nasab, satu rumpun kekeluargaan yang sangat erat. Jadi melebihi yang lainnya. Karena di situ akhwaikum fa aslihu baina akhwaikum. Kemudian tarikh ayat atau tinjauan historis. Secara historis, menurut Al-Qurtubi, ayat ini berkaitan dengan kelompok ras Aus dan Khazraj di Madinah. Yang dulunya sering bersengketa setelah mereka jadi mukmin menjadi bersaudara. Jadi kalau di Madinah itu ada ras besar, kaum Khazraj dan kaum Aus. Jadi sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, yang namanya kelompok atau marga Khazraj dengan marga Aus itu sering bersengketa. Jadi takut kekalahan pengaruh pengikut. Namun karena iman maka disatukan oleh Rasulullah SAW. Namun jika ada pemicu, persengketaan itu bisa muncul lagi. Maka ayat ini berseru agar kedua belah pihak tetap berdamai sepanjang masa. Jadi fanatik ras, marga, atau bani telah terjadi sejak lama, yang terkadang muncul kembali persengketaan walau sudah mukmin. Nah, seharusnya perbedaan turunan itu tidak boleh memicu permusuhan. Nah, bila semuanya sudah mukmin, persaudaraan sesama mukmin itu mengalahkan persaudaraan yang lain. Ayat 10 surat Al-Hujurat ini memberikan peringatan kembali landasan iman yang membentuk persaudaraan melebihi nasab. Itu historisnya. Walaupun makna
makna ayat itu tidak terikat oleh historis, tapi itu salah satu ya. Salah satu pemahaman atau salah satu metode memahami Al-Qur'an. Sekarang kita lihat tafsir kalimat innamal mu'minuna ikhwatun. Tadi namanya sudah saya uraikan. Perkataan mukmin bila dikaitkan dengan ayat sebelumnya mengisyaratkan latar belakang pentingnya perdamaian sama mukmin. Jika mereka sulit didamaikan, maka pernyataan perang bagi yang tidak mau damai. Karena faqatilul ladina tabki. Kalau orang itu tidak mau damai, maka diperangi yang tidak mau damai. Jadi dalam Islam perang itu demi perdamaian. Jadi bukan damai demi perang, tapi perang bila mana terjadi perang itu karena perdamaian. Karena al-Islam itu dilandasi iman. Iman itu, Islam itu juga salah satu pengertian Islam itu damai. Nah, perkataan ikhwah menurut Ar-Razi itu merupakan bentuk jama dari akhun yang berarti saudara. Oleh karena itu bagaikan sekandung, satu ayah dan satu ibu. Hal ini menggambarkan bahwa betapa erat persaudaraan sesama mukmin, bagaikan satu turunan, sehingga disebut ikhwah. Persaudaraan iman merupakan persaudaraan dan kekeluargaan yang abadi. Menurut Al-Qurtubi, perkataan ikhwah di sini persaudaraan dalam keagamaan dan kasih sayang, bukan dalam nasab. Jadi ikhwatuddin, persaudaraan seagama, itu asbatu min ikhwatin nasab, lebih bersaudara, lebih erat dibanding dengan nasab. Karena ikhwatun nasab tanqati'u bi mukhalafatid. Sebab persaudaraan ras turunan itu putus dengan berbeda agama. Berbeda agamanya bagaimana? Kalau putusnya ya minimal kalau beribadah beda. Walaupun adik kakak bersaudara, tapi kalau ketika beribadah kan beda. Kalau berbeda agama. Saum, bulan Ramadan, nampak berbedanya. Idul Fitri, nampak berbedanya. Jadi oleh karena itu bisa terputus akibat berbeda agama. Kalau persaudaraan turunan. Wa ikhwatuddin la tanqati'u bi mukhalafatin nasab, sedangkan persaudaraan seiman kan tidak putus walaupun berbeda nasab. Walaupun berbeda turunan kalau persaudaraan seiman seagama. Hubungan nasab bisa pecah karena beda iman. Walaupun banyak sekarang ditonjolkan suami istri yang berbeda agama, sering ditonjolkan rukun-rukun, padahal kan ternyata ketika ditanya hakikatnya mah terukun mereka itu. Banyak itu contoh di media massa, di televisi sering tonjolkan walaupun beda iman. Baheula komo ditonjolkan itu Pak Jamal Mirdad yang istrinya sering ditonjolkan karena walaupun beda iman bisa rukun, ternyata kan geus kolot mencerai oge. Dan rata-rata yang namanya beda iman itu tetap tidak bisa rukun lahir batin. Ya mungkin saja hari lahir nama, tapi kan itu mengorbankan keimanan. Jangankan dengan suami istri ya, ada saudara aja atau ada pihak yang lain yang berbeda agama tetap. Sedangkan persaudaraan iman itu tidak pecah walau berbeda nasab. Persaudaraan iman akan lebih kokoh dibanding persaudaraan lain, walau beda bangsa, ras, atau turunan. Berbagai riwayat dalam hadis itu menyerukan
agar setiap mukmin itu menjaga perdamaian atas dasar iman. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang lahir 194, wafat 256, dari Ibnu Umar, Rasul bersabda, al-muslim akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Al-muslim akhul muslim, muslim itu saudara yang muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Jangan sampai menganiaya, mendolimi, atau membiarkan atau menyepelekan. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Dan barang siapa yang di dalam memenuhi kebutuhan sesama mukmin, maka Allah juga bertanggung jawab kebutuhan. Wa man farraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah. Barang siapa yang membukakan, memberikan peluang kesulitan sesama mukmin, maka Allah akan memberikan kemudahan di hari kiamat. Wa man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib sesama mukmin, maka Allah akan menutup aib sesama mukmin. Jadi dalam hadis ini berisyarat, pertama, sesama muslim itu sebagai keluarga, akhul muslim. Kedua, tidak mendolimi, tidak saling merugikan, jadi harus saling menguntungkan. Tidak boleh saling merugikan. Ketiga, melindungi sesama dari ancaman pihak lain karena saling memproteksi. Keempat, membantu sesama muslim mengatasi kebutuhan. Dan kan kita sering berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ini punya persoalan rumit, bagaimana, minta kepada Allah, minta diselesaikan. Jadi sudah memberikan resep Rasul, kalau kita ingin mudah menyelesaikan persoalan, maka caranya permudah persoalan pihak lain. Kalau kita ingin mendapat pertolongan dari Allah, tolong sesama. Kalau kita ingin mendapat bantuan dari Allah, bantu sesama, itu resepnya. Jadi kalau kita banyak kesulitan, mengatasinya susah, maka bantu kesulitan sesama. Kemudian memberikan kebahagiaan dan peluang. Jadi kalau kita ingin hidup bahagia, bahagiakan aja orang lain. Itu pasti bahagia kita. Mengatasi persoalan yang dihadapi. Jadi kalau sulit menghadapi masalah, bantu. Kemudian menutup aib sesama. Jadi kalau kan yang namanya manusia itu pasti punya aib. Punya ketercelaan, punya kelemahan, pasti sesama itu. Jadi tidak ada manusia itu yang sempurna hidupnya. Pasti punya kelemahan. Nah, kenapa kita itu tetap mulia? Karena ditutupi oleh pihak lain. Kalau pihak lain yang tahu itu menonjolkan aib, kita akan terbuka. Maka kalau kita ingin tertutup aib, tutup aib orang. Jangan membuka aib atau kelemahan orang. Sebab kalau kita membuka kelemahan orang, maka akan dibukakan. Kalau kita menutup aib sesama, maka aib kita akan ditutup oleh Allah. Jadi sesama mukmin itu selalu tenggang rasa, saling merasakan penderitaan sesama. Di sini isi dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya, Al-Bukhari itu usianya cuma 62 ya. 62 tahun. Singkat-singkat para ulama terdahulu banyak yang singkat Al-Bukhari, Muslim. Apalagi kalau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu singkat hidupnya di dunia. Dia lahir tahun 150, wafat 204, jadi cuma 54 tahun. Imam Syafi'i itu.
cuma 54 tahun tapi karyanya cukup banyak. Makanya kita bertanya kepada diri kita masing-masing, kita punya karya apa usia yang sudah lansia. Sudah lansia. Saya juga sudah termasuk lansia. Iya, lanjut usia. Jadi itu bandingkan dengan para ulama lain. Jadi empat madhab itu kan Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang paling singkat hidupnya itu Syafi'i. Imam Syafi'i itu cuma 54 tahun. Dan 54 tahun itu tahun Hijriah. Jadi kalau tahun Masehi ini mah kurang. Ya, digambarkan pula di dalam hadis surat Muslim yang lahir 206 wafat tahun 261, Nu'man bin Bashir, masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idastaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasad bisyahari wal hummah. Perumpamaan mukmin dalam menjalin kasih sayang, kadedeh, saling menyantuni, itu bagaikan masalul jasad, bagaikan satu jasad. Ya, kalau idastaka udwun minhu udwun, apabila ada satu anggota badan terkena, maka tada'a lahu sa'irul jasad, maka semua jasad itu terganggu. Bisari wal humma, dengan demam, dengan panas dingin. Kan luka sedikit saja ditojos curug terasa, divaksin. Bahkan ada yang dijeritan kan divaksin. Jadi padahal itu hanya sedikit saja. Karena itu anggota badan. Anggota badan itu saling mempengaruhi. Seharusnya sesama muslim itu seperti itu, seperti jasad. Jadi ada satu anggota. Makanya corona itu memberikan didikan kepada kita. Persaudaraan ya. Persaudaraan sesama itu semakin hebat, semakin bagus. Baheula mah iraha itu ngagantungkeun makanan di rumah orang. Ya, karena ada corona kan. Jemaah masjid ini ada yang sakit, bukan semua saling bantu ya. Makanya sekarang itu kan banyak berdoa, ya Allah segera hapuskan corona. Ku Allah teh encan wae kita tidak tahu tujuannya apa. Yang penting kita ikhtiar. Nah, maka sekarang kan baru sadar, oh geuning di dalam Islam teh pedoman hidup teh cukup luas. Salat kudu rapat oge berdempetan, tapi kalau ada penyakit kan berpisah-pisah. Itu kita lihat di Masjidil Haram. Waduh, bagus, sepin mantep rame. Cuman itu sab jadi bagus gitu. Sab jadi bagus, biasanya pas sedek-sedek gitu. Sedek-sedek sekarang jadi rapi gitu. Jadi itu sebetulnya pasti mengandung didikan. Ada di zaman Rasulullah pernah 2 kali terjadi corona. Dan itu kemudian juga zaman Umar bin Khattab. Zaman Umar bin Khattab itu kan ketika beliau pergi ke Sam, kemudian di tengah jalan diinformasikan kepada Umar bin Khattab bahwa di Sam itu sedang terjadi ta'un, istilahnya itu sedang menyebar. Maka Umar bin Khattab membalikan tujuannya berbeda. Makanya ketika ditanya oleh sahabat yang lain, ya Umar, kenapa Anda membatalkan ke Sam? Kata Umar, ya di situ sedang terjadi wabah. Loh kan itu kan urusan takdir. Iya, kita harus mencari takdir yang baik. Mendekati takdir yang baik, menghindari takdir
takdir buruk. Jadi takdir dengan ikhtiar itu harus kita imani semua. Tidak boleh kita terserah takdir. Jadi usaha mah harus tetap saja. Harus tetap dilaksanakan ikhtiar. Jadi itu adalah perintah ikhtiar. Nah, sekarang ada program vaksinasi, ya bagus, karena di dalam hadis juga apabila kamu mendapatkan obat yang tepat, maka Allah akan mencabut. Artinya dicabutnya corona itu ya harus dengan pengobatan. Pengobatan dengan antara lain yaitu pencegahnya. Ya, umat Islam sering muncul itu ternyata perbedaannya lebih didasari kepada yang tadi, ras, turunan, atau kepentingan politik. Ketika calon presidennya ada dua, sesama muslim kan pecah itu. Jadi ada yang pro Jokowi, ada yang pro Prabowo. Ternyata saha oge nu menang kan masih kene sarua kene pan. Jokowi nu menang kan tetap aja Prabowo ge naik pan sarua. Jadi dan itu menjadi kesadaran. Oh, geuning yang asalna perbedaan paham di kalangan muslim seperti ada permusuhan gitu, satu sama lain gitu. Tapi ketika mereka menyatu itu seharusnya jadi palanggeran, jadi ajaran bagi kita. Ternyata di Indonesia mah ideologi itu nggak jalan gitu. Ideologi itu nggak jalan kan. Sekarang itu antara partai dengan partai dan lain sebagainya. Tapi kalau persengketaan itu biasanya sementara. Makanya kalau berdasar tadi konsep yang mana, kalau berdasar ayat ini, iman harus jadikan dasar. Jadi kalau ternyata pemahamannya berbeda, kita boleh pemahamannya berbeda. Kenapa di dalam fikih ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali? Kenapa di dalam akidah ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Jabariyah, ada Qadariyah? Kenapa di dalam politikan ada aliran-aliran yang lain? Itu merupakan salah satu kelompok di dalam memahami, dan harus disatukan atas dasar iman. Tapi yang jelas kan, kalau menurut saya di Bandung ini sudah reda, Pak. Perbedaan paham itu tidak menimbulkan permusuhan kalau di Bandung. Kalau di Bandung itu kan perbedaan antara yang kunut dengan yang tidak kan nggak jadi persoalan. Di Bandung itu antara yang suka tahlilan dengan yang tidak kan nggak ada permusuhan. Itu masih di kampung-kampung masih ada. Tapi kalau di Bandung sudah mulai, sudah banyak disadari sesama umat kalau imannya sama, maka bersaudara. Kan tidak ada perbedaan, makanya harus ditanamkan kepada umat bahwa kalau jamiah masuk boleh saja berbeda, pendapat boleh saja berbeda. Tapi jangan sampai menimbulkan perselisihan. Jadi kalau berdasar iman seperti di dalam surat An-Nisa 59 kan, wa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war Rasul. Apabila berselisih kalian di dalam satu pendapat, maka kembali kepada Allah dan Rasul. Tapi kan kembali kepada Allah dan Rasulnya itu berbeda-beda. Ya. Jadi umpamanya di dalam memahami hadis,
Dalam memahami ayat Al-Quran, perbedaan itu selalu ada. Terutama di dalam memahami hadis ya. Kalau memahami Al-Quran, biasanya itu mudah kembalinya kepada Al-Quran. Tapi kalau di dalam memahami hadis, kenapa banyak persoalan? Ya karena hadis itu jumlahnya banyak. Dan hadis itu banyak masalah yang harus diteliti, yang harus dikaji. Makanya saya itu merumuskan dalam penelitian hadis maupun Quran itu ada 7T. 7T. Kalau di dalam hadis itu tausik, T pertama, kedua takhrij, T ketiga tarikh, T keempat itu tahlil, T kelima itu adalah takwil, keenam tausik, kemudian takhrij, tashih, ya. Kemudian ketujuh itu tatbiq. Jadi 7 langkah. Itu dalam penelitian hadis. Saya menyusun hadis itu namanya kan permata hadis, itu 7 langkah. Kalau Al-Quran juga 7 sama. Yaitu tartibul ayat, kemudian tarjamah, kemudian tarikh ayat, lalu nanti tafsir, kemudian ada takwil dan tatbiq. 7 langkah. Dan itu kalau dengan 7 langkah, menurut saya perbedaan itu akan mudah terselesaikan. Karena ternyata banyaknya perbedaan paham itu muncul di dalam tafsir dan takwil. Di dalam tafsir dan takwil. Atau di dalam hadis tahlil sarah. Dalam sarah itu perbedaan. Tapi kalau hadis ada penonjolan, yaitu tentang tasih, kesahihannya. Dan sering saya katakan kalau menjelang suatu peristiwa, biasanya hadis doib itu suka laku gitu ya. Ketika bertemu Rajab kan hadis-hadis doib itu bermunculan. Kemudian Sa'ban, ketika Ramadan juga hadis-hadis doib. Hadis doib itu bermunculan. Nanti kan awaluha rahmatun, awsatuha magfiratun, akhiruha itqun minan nar. Itu kan hadis doib. Di dalam berbagai kitab dikatakan itu hadis doib, tetapi itu sering ditonjolkan karena hadis sahih mah justru seluruh Ramadan itu rahmat, magfirah, itqun minan nar. Itu selama Ramadan, idza jaa Ramadan. Maka syahrun mubarak. Jadi apabila Ramadan sudah tiba, rahmat ada, magfirah ada, itqun minan nar juga ada. Tapi kan kalau di dalam hadis itu mah terbagi 3. Bagian pertama rahmat, kedua magfirah, ketiga itqun minan nar. Jadi makanya di dalam pengkajian hadis juga harus ada dialog, baik hadis doib maupun hadis, terutama hadis doib dengan hadis sahih itu harus didialogkan. Sebab kalau tidak didialogkan timbul perbedaan. Jadi itu banyak ya terjadi. Tetapi kalau intanazatum, apabila kembali kepada Al-Quran, pada Quran dan hadis, walaupun berbeda paham, ada penyatu. Jadi betapa erat, karena makanya ada takziah, ada tahniah. Dan juga di dalam hadis riwayat Bukhari, innal mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan wa sabbaka asabi'ahu. Bagaikan satu bangunan yang satu sama lain saling mengokohkan, saling menguatkan. Di dalam hadis ini diumpamakan bagaikan bangunan yang semua komponen saling menunjang. Tidak ada satu unsur pun yang merasa lebih tinggi dibanding dengan lain. Perbedaan posisi itu hanya disesuaikan dengan tugas masing-masing. Jadi
dalam kemasyarakatan kaum muslimin selalu saling berperan sesuai dengan fungsi menjaga keutuhan bangunan al-Islam tetap kokoh. Bagaimana pula oleh Rasulullah SAW dilambangkan kepalan tangan, ya, yang jari jemarinya berbeda tapi bisa disatukan. Nah, dari berbagai hadis itu tergambar ukhuwah Islamiyah itu kokoh dan bersatu. Mereka bagaikan satu tubuh saling merasakan satu sama lain. Bagaikan sebuah bangunan yang komponennya saling bantu. Bahkan dalam hadis lain digambarkan bagaikan lebah. Hadisnya sudah saya bahas pada waktu yang lalu. Atau bagaikan emas. Nah di sini Pak aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah sesama mukmin itu, sesama umat. Makanya diserukan oleh Rasul, la tahasadu wa la tabaghadu wa la taqata'u wa kunu ibadallah ikhwana. Kemudian la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru. Dua hadis ini memberikan gambaran. Pertama, hilangkan rasa benci, iri, hasud, dengki, saling membelakangi, pecah persaudaraan atau kurang silaturahim, harus dihindari. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Seperti tadi saya katakan, dikunci ayat ini dengan wattaqullah, la'allakum turhamun. Jadi dengan pengunci la'allakum turhamun juga memberikan gambaran. Pertama sebagai jaminan, jika kita ukhuwah, maka Allah akan memberi rahmat. Kedua, untuk mendapatkan rahmat ilahi harus ada upaya, yaitu ditempuh oleh mukmin. Dalam ayat ini disyaratkan bahwa iman yang menunjukkan islah menimbulkan ukhuwah, ukhuwah menimbulkan takwa. Kemudian yang ketiga, semua langkah iman dan ukhuwah mesti berdasar rahmat Allah. Beberapa ibrah atau takwil, setiap mukmin bersaudara, maka tidak ada perselisihan di antara mereka. Paling yang ada perbedaan dalam memahami suatu ayat atau hadis. Sehingga implikasinya berbeda, tapi tidak berselisih. Jadi berbeda boleh, jangan berselisih. Kedua, persaudaraan yang dilandasi iman melebihi persaudaraan lain. Persaudaraan atas dasar turunan rasa biologis dan perbedaan itu jangan sampai terputus karena iman. Persaudaraan iman tidak boleh putus walau perbedaan semuanya itu. Tiga, persaudaraan iman merupakan kekeluargaan yang abadi. Bukan hanya berlaku di dunia tapi juga di akhirat. Kemudian persaudaraan ikhwah iman mewariskan islah fa aslihu dan mendatangkan takwa Allah, akhirnya mendapat rahmat dari Allah. Kelima, untuk mencapai rahmat ilahi berdasar Al-Hujurat ayat 10 ini, pertama iman sebagai landasan, kedua persaudaraan iman sebagai program abadi, ketiga perdamaian islah sesama muslim, tidak ada permusuhan, keempat meningkatkan takwa, kelima ada upaya karena la'alakum. Implikasinya perbedaan pendapat bisa saja terjadi di kalangan umat, tapi harus segera didamaikan. Kemudian dasar iman, takwa, islah menjadi prinsip dalam hidup. Dan yang ketiga, banyak faktor yang menimbulkan persengketaan sesama umat, seperti benci, iri, dan sebagainya. Oleh karena itu, jalinan silaturahim harus tetap dipelihara. 4. Islah, takwa, ukhuwah merupakan upaya mencapai rahmat ilahi. Agar mendapatkan rahmat, maka semua mesti tertanam. Kelima, semua usaha iman, ukhuwah, islah, dan takwa mesti berlandaskan kasih sayang. Oleh karena itu akan terhindar dari kebencian. Saya kira itu kajian kita pagi ini, insya Allah pada bulan yang akan datang kita akan lanjutkan bahasan pada ayat berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.